Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di sini bersama Mas Ayung tentunya di channel Ngobrol Horor. Iya, iya. Nih, kali ini saya lupa nih. Gimana, Pak? Ini lagi menempati posisinya Mas Labib sementara ya. Lagi ada perlu. Tidak apa-apa, lagi ada perlu sebentar. Ya. Nanti Gimana, Pak? lagi. Kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, oke. Ini Mas Ogan, Bang Ogan yang biasa ada di Komat Kamit. Siapa tahu teman-teman belum mampir, salah satu channel di sini juga ada Komat Kamit di sana. Mau berkunjung ke sana, monggo, ada Bang Ogan biasanya sama Mas Labib ya, Bang ya. Sama Labib. Ya. Baik, hari ini karena kita dalam satu studio, Mas Labib lagi ada perlu, Mas Biru juga ada perlu juga, akhirnya Bang Ogan dengan sangat terpaksa enggak terpaksa, dengan sangat senang sekali nih bisa menemani Mas Ayung di sini. Oke, kita mulai ya daripada ada apa yang kita pembukaannya. Oke, aku tanya apa kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di acara ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa kita akan menyuguhkan berbagai cerita misteri ataupun cerita-cerita yang horor ya, masukan, Ogan, dan baik dari kawan-kawan subscriber atau dari orang lain di sekitar kita. Semoga menghibur itu aja, dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah dan bisa menghibur gitu ya, Bang. Semoga. Maka ini ada sebuah kisah dari sesi sebelumnya, baik sama Mas Biru terus sama Bro Labib. Aku banyak membawain kampungku sendiri seperti dulu waktu awal-awal di Ngopor. Kali ini pun entah kenapa lagi pengen bawain yaitu tadi cerita-cerita horor, bisa dibilang begitu ya, yang ada di kampung. Itu ada mitosnya dan yang lain-lain. Dan ini kemarin lagi sama Mas Labib menceritakan tentang sosok yang ada di PAL listrik, tiang listrik. Oh, yang itu aku sempat dengar juga itu. Ya, itu ternyata konon dulunya pernah ada pohon gede yang ditebang lagi pada saat pembuatan kali gitu ya, pada zaman pendudukan VOC begitu. Nah, ini juga ada kaitan sama sungai tersebut, kisah itu. Tapi nanti awalnya begini, pada saat itu kira-kira tahun berapa ya. Jadi samping rumah, Bang kan kemarin main di rumah aku kan ya. Samping rumah itu ada rumah gede. Ya, ada rumah gede itu rumah belum lama Bang kan. Oh, ya, itu yang hadap ke sini ya, yang baru itu. Iya, itu panjang banget pol sampai sawah, dan di rumah itu juga ruangnya sangat lega. Tapi ini nggak mau menceritakan rumah itu ya, banyak kisah-kisahnya juga pernah tak bawain di Ngopor juga. Tapi ini pada awal pembuatan rumah tersebut. Jadi dulu rumah itu, di samping rumah itu, rumah yang tempatin itu juga baru 2 tahun, Bang Ogan. Jadi praktis dulu di situ itu memang kebun itu luas banget sampai pol desa, berbatasan sama desa yang lain pun berbatasannya bukan perumahan, kebun lagi. Jadi kalau sekarang anak-anak atau teman-teman yang suka burung kicau misalnya ya, ada burung yang ucul-uculan bedas itu banyak kan di situ. Oh, mampirnya ke situ ya, Mas? Iya, karena memang masih belum kesentuh orang, banyak kan begitu. Nah, setelah namanya perjalanannya, dulu di rumah itu ada rumah kuna milik seseorang, kemudian anaknya usaha dan karena memang usaha dengan gigi waktu itu ya, sampai berapa tahun, alhasil beliau bisa membangun rumah di kebun tersebut yang sebelah pulau dekat sawah. Itu yang sekarang jadi rumah yang gede samping rumah itu loh. Nah, pembangunan rumah saat itu sangat bergengsi ya, karena taksirannya sampai emberan sih waktu itu, segede itu kan, Bang Ogan. Tapi banyak sih memang melibatkan tukang-tukang yang daerah sendiri, tapi kebanyakan memang dipegang sama pemborong ya. Pemborongnya dari salah satu ini, adiknya itu ada yang dapat orang Pati. Akhirnya itu banyakkan lebih dari 20 orang waktu itu, belasan. Yang mau 20 orang itu dari orang sana semua, Bang. Orang Pati. Waktu itu aku masih sekolah. Ngeding.
udah kemarian sih ya. Tapi pas lagi ada di kampung, lagi banyak nganggurnya gitu ya, nggak ada kegiatan yang begitu berarti. Akhirnya yang sekarang Pak Haji itu yang punya rumah itu bilang, ayo kamu pemuda sini tolong ya ikut ngontrol. Ini kan banyak material yang digeletak-geletakin sembarangan. Oh iya. Takutnya ada orang iseng nanti ada ngerti, oh kayak siapa aja Ji, padahal mau dalam hati ya iya kudu lah Ji, kayak gitu kan, kayak sama siapa aja. Iya, terus nanti itu tukang-tukang saya itu kan orang jauh gitu ya, siapa tahu mereka butuh ngobrol, pengen tahu banyak lokasi sini, mau jalan kemana nggak tahu ya dikasih unjuk. Tahu misalnya malam pengen butuh beli gorengan, beli mie ayam atau apa gitu kan, kalian yang tahu diajak ngobrol nanti gampang lah masalah kalian rokok apa udah dijamin semua. Ya pura-puranya kita berberat hati dalam hati yang lain. Nah, itu Dengan sangat senang gitu. dengan sangat senang itu kayak gue loh Ji, maksudnya kayak gitu loh. Jadi gayung bersambut buat pemuda-pemuda. Kita menghadirkan gitar dulu itu kan musisi-musisi desa ya. Terus sebagai target di situ adanya Pak Haji juga ada yang kinclong kan. Jadi ya sambil tebar pesona Bang Ogan waktu itu. Nah, suatu ketika siang hari mereka itu kan seperti biasa, kebanyakan para tukang itu libur di hari Jumat karena benturan sama sholat Jumat kan waktunya pendek bisa dibilang begitu. Umum libur di hari Jumat. Karena libur tadi mereka ya setiap hari sih sebelum mulai aktivitas mereka membangun rumah dari awal sampai akhir itu mereka biasanya jalan-jalan ke sawah, ke kampung sana sampai dekat jembatan yang kemarin yang nggak jauh-jauh banget sih. Itu runtung-runtung bareng-bareng banyak orang. Kadang-kadang kayak dibagi berapa tim, 5-7 orang sambil duduk, "Kuyopo." Ngomongnya wetanan gitu kan. Itu mereka tuh mungkin orang dari kota mungkin ya. Ya biarpun nggak kota kan tapi mungkin datarannya beda kan sama sini Bang Ogan, dari perilaku hari-hari penduduknya gitu kan, terus sawahnya seperti apa, landscape-nya mungkin beda, aku nggak tahu persis. Yang pasti waktu di hari itu pun aku karena memang lagi santai dan udah biarin aja orang-orang mau kemana, udah cukup lama, udah sebulan lebih kerja di situ, jadi udah rada hafal lah, nggak selalu tak temenin. Tapi malam tetap aku nyambangin mereka buat ya mastiin jadi tangan kanannya Pak Haji gitu. Ada yang kurang apa buat mereka, terus teman-teman yang juga ikut nongkrong di situ. Waktu pagi di hari Jumat itu iseng-iseng karena kondisi air bagus, di situ ada elon. Elon itu kali yang kecil anak kali ya, anak kali percabangan kali. Dan di zaman itu sekarang nggak terlalu banyak ikannya karena banyak sampah masukkan. Jadi ikan kan banyak banget, cuman ikan yang endemik sana kan gabus, terus lele, ikan betok, paling kayak gitu, sama wader-waderan, sepat dan sebangsanya lah kayak gitu. Aku mancing mungkin waktu jam berapa, jam 10-an pagi dari Tasambi. Jadi mancing sama ponakan juga kawan yang lain, lumayan udah dapat banyak tarikan. Tapi karena memang dari dulu hari-harinya ya sering mancing, nggak terlalu tampil ikan itu, nanti dikasih tangga yang suka kayak gitu kan. Nah ini tahu-tahu dari arah belakang kami gitu ya, rombongannya tukang-tukang orang Cepu itu nyamperin gitu kan. Ini mungkin menarik buat mereka. Jadi posisinya kami di sawah, terus Mas lagi pada mancing, enak banget mancing di sini katanya gitu. Tempatnya enak, jagungannya penak, orang bantaran kali ini landai nggak kayak di tempatku. Tempatnya enak, cuacanya enak, pagi-pagi nggak kayak di tempatku. Di sini tuh landai, mancingnya ya cedak. Katanya cuman pakai gala, pakai bambu aja bisa ya gitu. Iwak apa Mas? Iwak apa? Lah iku Pak, lihat sendiri ya gitu kan. Diambil di wadahan gitu. Nah ikannya kan itu gabus banyak kan. Nggak gede-gede banget, mau ganung namanya, di kali kecil kan. Kalau misalnya airnya volumenya nggak terlalu gede, ada ikan gede itu selosor kelihatan ketahuan. Nah, ini paling gede segini. Mereka itu ternyata ini tertarik banget ya. Mereka senang banget, antusias. Wah ikan gabus sih, apa tang nenek jenengan sini apa di sini tuh banyak ikan gabus Mas, banyak. Walah. Kali sekecil ini aja banyak ikan gabus, kata mereka gitu kan. Salah satu dari mereka, Mas, ngapunten Mas,
kemarin iki sama Prapto sama yang lain aku jalan-jalan ngetan, ada kali yang gede di sebelah wetan sana. Nah, kali yang kemarin diceritain sama Mas Biru sama Labib itu. Lah, kalau ini aja kalinya banyak gabusnya, sono gabusnya banyak. Ya jelas Pak. Ono sing gede-gede semini-mini katanya. Ada yang gede-gede sebetis-betis. Ya kalau lagi namanya mujur, kebanyakan sih di zaman itu memang gede-gede banget. Kalau sekarang udah, kita nggak nyalain pasar mania ya, tapi gabus itu karakteristiknya selalu nimbul di atas. Jadi yang gede-gede itu kayak gitu kan, udah biasa. Kalau lele aman karena dia biasanya langsung turun lagi. Jadi kalau sekarang itu gabusnya banyak kan kecil-kecil, segini udah gede banget katanya. Kalau dulu mah anakan Bang, bukan. Senang mancing? Senang pernah, paling enggak pernah. Pernah. Iya, kalau senang kan itu setiap orang hobinya apa ya? Gitu. Paling enggak anak kampung itu pernah mancing. Mancing kerusuhan. Mancing kerusuhan, enggak apa-apa. Yang penting ada kata mancingnya. Enggak apa-apa gitu. Oke. Tapi tahu lah, kalau anak-anak kampung ya pasti tahu sih. Akhirnya itu kita obrolan karena semakin panas, aku juga mau pulang, mereka juga pulang ke ini kan, karena libur mungkin istirahat atau apa. Malamnya kita datang ke tempat rumah yang di Bang itu, Pak Haji juga ada di sana, langsung disuruh gini, Yung, sini, kayak ana sing pantakon. Ini ada yang mau nanya, siapa? Iki Mas Slamet. Itu yang paling vokal, terus pemberani itu namanya Slamet. Mas Ayung, Rene Mas Ayung, jenengan punya senar yang gede katanya. Senar yang gede, buat apa sih Pak? Yo senar yang gede, gelokan aja yang pakai gelokan gini. Senar yang gede, capek pancingnya sing gede sisan. Pancing yang gede. Iya buat apa sih Pak? Loh, kan jenengan melu, katanya melu ya, antarin saya ya. Itu cuman ya 4 orang yang ikut. Ternyata mereka setelah tak kasih senar lumayan panjang kan, satu gulungan begitu yang gede, sedianya itu kadang-kadang mancing kakap di sana muara, kasih pancing yang gede, dirakit sama mereka, cuman gelokan senar sama pancing. Pak buat apa sih Pak malam-malam, aku bilang kayak gitu. Ya wis jenengan dari aku Ternyata sore-sore mereka udah nyari di bantaran kali kecil tadi, itu anakan kodok pancet. Iya segini-gini itu ya, kodok pancet. Lo buat apa Pak? Buat mancing. Malam-malam Pak, cari penyakit aja. Ya, buat umpan. Mancing di mana? Di kali gede sono yang sebelah wetan. Gelokan pancing kodok. Mancingnya gimana Pak? Ini cara daerah kami. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sana paham cara teknik seperti itu ya. Akhirnya aku nunut baik. Aku ikut apa kata mereka kayak gitu. Nanti jenengan anterin Mas sana, jenengan orang sini, katanya nggak ilok kalau nggak ada orang sininya, apalagi malam-malam. Ya wis Pak, karepmu, aku bilang. Lo yuk Din, ambil itu split Din. Lo mancing malah pakai bawa split. Ini ngapunten ya buat teman-teman, maaf kalau memang cerita ini pernah dibawain mungkin dulu waktu pertama awal aku di Ngobor. Ya gitu, ada yang cerita seperti ini mirip atau mungkin bahkan cerita ini karena mungkin nggak terlalu ini ya, aku ingat atau apa, sorry bila mana ada cerita Ngobor yang akhirnya numpuk pernah ya gitu, minta maaf banget, moga-moga sih enggak. Akhirnya mereka jalan bareng-bareng ya sama kita, aku sama teman-teman yang lain di jam-jam 12 malam. Pak Boya, ini udah malam banget, besok kan enggak, malah justru itu malam makannya, syukur-syukur mau mendekati pagi lebih bagus, katanya seperti itu Bang Okan. Nah itu mancingnya caranya gimana tekniknya Pak? Dengan nanti ngeliatin kami aja, itu yang bawa split 2 ember yang buat selamatan. Split buat apa? Aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya kita jalan kaki. Nah Slamet itu ternyata Bang Slamet, Om Slamet itu ceritanya wong awas gitu ya matanya. Jadi setiap titik yang aku ada pengalaman di situ atau orang tua pernah cerita itu dia tahu. Ojo ndelok Modin, kayak naik gini gitu kan. Tahu. Berarti lewat-lewat ke pohon pinggiran kali ngerti dia ada gini-gini. Wah, Slamet paham aku bilang gitu kan. Nah ini ngapain bawa aku ke ikut mancing? Oh ya tadi adabnya begitu ya. Akhirnya kami itu pertengahan desa ya, maksudnya di bantaran kali itu, tapi sedikit lagi udah masuk ke desa lain.
area desa lain, terus masuk ke pinggir kali. Punten Mas, bukan saya so tahu, jenengan senternya dimatikan, jangan ada senter sama sekali. Loh Pak, gimana? Apa jenengan tahu paham bantarannya nanti jeblos atau gimana? Saya tadi sore udah ngeliat karakternya kayak apa. Oh, kalau mancing kutuk, mancing iwak gabus atau snaket daerah kami itu kayak gini, nggak perlu susah-susah. Kalau ikannya banyak kayak gitu. Jadi, ini, gelokan nih, langsung dicandolin sama kebokongnya itu, kodok kecil, kodok pancat. Dia itu mindik-mindik dengan gelap gulita pinggiran kali yang ini kan nutup begitu ya, kiri kanan pohon, kali besar banget kan itu mindik nggak boleh ada suara kresek sama sekali. Diperhatiin mandek, jadi nggak kelihatan, orangnya itu nggak kelihatan karena di rumpunan dapuran bambu, pohon-pohon itu kan mengedan, aku bilang gitu kan ya. Orang jauh bisa kayak gitu ya kan, di daerah sini yang biasanya banyak muncul banyak macam-macam. Diperhatiin, lama-lama dia ngaweh, gomene, bawa sini splitnya dibawa, bunyi kan, hening semuanya itu kresek-kresek. Jadi mereka udah paham banget, hening banget. Justru anak-anak teman-temanku yang agak bisik, gua apa sih, buat apa sih mancing kok kayak gitu kan, keter ya. Tahu apa? Diambil splitnya, aku diaweh, diginiin, Mas Hayum sini jenengan sini, tak ajarin. Aku kesana yang ngilu banget kan, itu kan banyak alang-alang, terus banyak yang pohon-pohonan yang rubuh, apa takutnya meleset, ada ulat bulu, aku paling nggak suka kan. Tapi kalah gengsi, maranin ke situ. Akhirnya gini Mas, itu anteng banget di pinggiran. Ikan itu nunggu umpan jatuh. Jadi kalau kita pancing pakai split, dia itu mendekat. Loh Pak, nggak kelihatan apa-apa itu banyu nih katon. Airnya aja nggak kelihatan. Kelihatan Mas, ngandelin cahaya bulan sedikit aja kelihatan. Ini nanti kalau dicemplungin si split ini, kamu bisik-bisikan. Ini di luar mulai ada orang ngaji, kita deket ini ya masjid ya. Kita akan cerita cepat aja bawakan. Ada waktu sih cukup untuk nanti ada sholat Jumat, ini hari Jumat. Gak apa-apa ya, terusin ya. Terusin aja. Jadi nanti kalau ini split itu dilemparin ke sana, belum. Kalau di situ memang ada ikan gabusnya, dia akan mendekat. Cemplungannya ini split itu akan bentuk kayak gelombangnya ini apa namanya obat nyamuk, keluar gelombangnya. Kalau ada ikan itu akan maju, itu nabrak gelombang, kelihatan Mas. Iya jadi tahu ya. Jadi tahu ya. Iya pas lah kita liatin begitu Bang. Emang gelap gulita ya, tapi dari riaknya air itu kelihatan. Jadi bulat-bulat keluar gitu. Ada yang kebalikannya. Nah, iwaknya moro, iwaknya udah dekat, langsung itu dilempar ke situ, debu. Kena semudah itu gitu loh. Mancingnya seperti itu tadi baru, waduh, usah tak tiru kayak gitu kan. Akhirnya dia milih lagi, dapat lagi. Ada yang gede, ada yang kecil. Terus, Mas, aku penasaran nih gue jembatan. Jembatan itu yang kemarin cerita sama Mas Labib itu ada yang dipal begini-begini ya. Itu ke situ. Nah dia mendekati area jembatan. Udah kayak orang bingung loh. Nggak tahu dia mulai ke distract atau mulai ada hawa yang beda menurut dia itu nggak enak atau apa. Terus ngomong, Mas Ayung jadi aku kurang serk nek. Deket-deket ke arah jembatan. Loh Pak, di sini malah rame, kurang seretnya gimana? Kalau ikan mah di mana sering narik Pak dekat jembatan itu. Yo tapi nggak ngomong. Akhirnya pas udah makin dekat temennya nggak ada yang ikut. Cuman aku sama itu Mas Slamet itu. Temanku mau nggak ngurusin, yang lain nongkrong di mana gitar-gitaran gitu kan. Tapi jangan terlalu dekat nanti bising ikannya lari. Akhirnya pas mendekati area jembatan, Mas Slamet itu akhirnya kebantaran. Itu agak lama Bang Ogan di dekat jembatan pas di ketiaknya di bawahnya gitu kan. Agak lama, ini orang kok nggak ngomong. Mana umpannya, mana batunya, sini bawa sini atau manggil aku kan. Tahu-tahu dari area itu ya agak gelap itu di bawah jembatan itu dia naik posisinya udah lemes terus kayak orang panik. Kalau bilang takut aku nggak tahu dia takut apa enggak. Yang jelas dia itu kayak semacam melihat sesuatu atau ngomong sama siapa di sana kayak gitu. Mas, beres Mas.
ngalih wae ora beres kayak gitu. Maksudnya kenapa Mas Slamet? Ya ora beres, di bawah itu ada orangnya. Ya bareng-bareng mancing aja, aku bilang kayak gitu. Bukan orang. Oh, bukan orang. Gitu ya. Di mana? Di bawah jembatan persis. Terus gimana tadi? Ya aku nggak sengaja pas lagi di situ. Dia lagi ngeriyeng ya Mas, lagi ngeriyeng, lagi nangis. Tapi aku nggak ngarusin yang lagi nangis itu sosok hantu apa, siluman apa, laki-laki atau perempuan, nggak mau bahas. Males amat kayak gitu kan, ya mikirin yang kayak gitu. Buat pemuda waktu itu kan nggak penting banget kan. Akhirnya terus gimana Mas Slamet? Ya wis, kalau ikannya udah dapat lumayan kita balik lagi ke tempat semula di rumah yang mau dibikin. Baru di sana cerita kalau dia tadi pas turun, yang lain tempat-tempat yang lain memang ada sosok-sosok itu kayak endemik sana ya, hantu-hantu pada umumnya yang namanya beruncul itu ada. Tapi nggak begitu kata dia, nggak apa-apa kayak gitu. Pada umum di tempatnya dia juga banyak yang kayak gitu. Terus kayak sosok-sosok yang lain, siluman-siluman air. Tapi itu kata dia itu gede dan kayak nggak suka kayak gitu loh. Pas dia turun ke sana dan posisinya saya juga nggak siap, jadi kayak kaget kayak gitu loh. Kayak kaget, tampangnya itu melas banget. Mau rupanya kelihatan laki-laki perempuan. Apa Mas? Perempuan ya Mas. Tapi energinya lumayan banget katanya dia kayak gitu. Ya wis lah, esok jangan ke jembatan kalau memancing lagi kayak gitu. Matiin dulu kamu kan. Matiin dulu. Biarin. Ya lanjut. Lanjut lagi ya Bang ya. Itu kisah itu bisa dibilang putus dan aku nggak mikirin sampai rumah itu jadi, bahkan sampai tahun-tahun berikutnya. Kemudian diceritakan bahwa aku sering pindah-pindah rumah karena satu hal gitu ya. Satu ketika harus tinggal di dekat bantaran kali tersebut, Pangkalan Kari, tapi masih desa lain, bukan di Tumaritis. Karena iseng-iseng, kalau misalnya keadaan lagi nggak enak gitu ya, kita kadang-kadang ada ke bawah tensin, ke bawah malu, kelihatan lagi nganggur atau apa ya, mau mancing siang atau apa, aku seneng mancing, ya lumayan buat lauk lah gitu kan, buat lauk ibu, ponakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya siang-siang kayak ekspos banget sama kamera gitu, banyak paparazzi yang lihat gitu. Iya. Akhirnya memilih mancing malam hari, jadi siang hari itu. Aku mancingnya tempat yang paling enak dan potensial banyak ikannya mungkin, terus nggak terlalu susah-susah ya di jembatan. Nah jembatan itu praktis kalau udah jam 12 ke atas nanti sepi kayak gitu, nggak banyak orang lewat. Dan dulu nggak ada ranggon atau panggok atau pos kayak sekarang, benar-benar sepi kayak gitulah. Akhirnya sebelum main dilalahnya itu kebetulan ada teman SMP dulu itu main ke rumah. Belum lama datang, loh Yung ngapain kamu itu mau mancing sekarang? Iya, kok pakainya pirantinya kayak gitu? Lu mancing di jembatan, gampang tinggal tak turunin aja pakai gelokan, senar doang gitu kan. Aku melu. Ya udah kalau ikut-ikut. Akhirnya mancingnya ke jembatan sepi. Dan situ aku nyari ceponan buat nyari udang. Rupanya udang juga. Udangnya nyari di situ, dikerek begitu ya, dikasih bekatul. Nanti kalau sekitar 5 menit diangkat ada udangnya. Udangnya buat umpan. Enggak dapat bangunan, lama banget ini kok. Lama banget enggak dapat ya. Lah temanku namanya Supri, taruhlah. Dia aja ngomong, tatonya diem melongo. Aku enggak ngeh udah ada sejam lebih. Posisinya ngerokok, tapi ganti rokok terus melongo lagi. Ganti rokok melongo lagi, kayak orang enggak nanggepin aku ngobrol. Ini bocah meriang atau gimana? Pindah-pindah sebelah sini enggak dapat kan. Dia cuman nganga melongo. Akhirnya tak tepuk. Hei, kamu kenapa Pri? Astagfirullahaladzim kayak gitu. Sebaiknya jangan mancing di sini. Emang kenapa? Nangkain lagi angker banget katanya begitu. Lihat apa itu kan? Tahu-taunya dia itu pernah santri juga, pernah belajar ilmu batinan. Nah, dia paham di areal situ itu banyak
hal-hal yang kayak gitu gaib-gaib, terutama Kewiyung sebelah sana di jembatan itu yang sebelah kulon. Jembatan kulon itu di bawahnya itu persis apa yang ditunjukin Mas Slamet dulu. Lagi mancing versi ikan gabus lempar itu loh. Itu kan udah berapa tahun silam ya. Emang ada apanya? Ada perempuan bahwa di situ ada perempuan energinya gede tapi ya kasihan tapi serem tuh. Emang kamu dari tadi nggak denger apa-apa aku bilang kayak gitu. Wah, aku enggak. Aku kalau lama-lama di sini aku sendiri yang lemas. Yuk balik lagi aja ke rumahmu. Nggak mau, aku main dapat lauk. Aku bilang kayak gitu kan. Bodoh amat mau siluman apa kayak mau di kampungku sendiri. Aku bilang kayak gitu. Nah wis kalau kamu ngeyel, aku tak balik. Dia balik ke rumahnya sendiri sana, salam-salaman mungkin nanti lama nggak ketemu atau apa kan ya, malah rokoknya dia ditinggalin. Nih tak kasih modal lagi sampai pagi silakan katanya dia. Kalau kuat kata dia begitu. Nah, aku kuat apa, orang jembatannya dari dulu begini kan ya. Kalau kecil sama mbak aku masih takut, kalau gede enggak. Akhirnya tak pandangin lagi, ada apa sih sebenarnya sebelah kulon kayak gitu loh. Akhirnya kayak dibatin, nah misalnya ada apa-apa, kayak apa sih sebenarnya sih? Lo kayak apa gitu kan bahasanya. Suaranya kayak minimal kayak gitu. Itu juga lah yang biasanya banyak suara jangkrik, kadang-kadang ada suara ya malam lah binatang. Kayak kesirep kayak gitu, sepi banget. Bener-bener sepi banget bukan. Ada orang lewat kayak siapa, orang perlu dari desa mana kemana kayak gitu kan. Tahu-tahu dalam kesunyian itu kedengeran kayak gitu. Iya. Kayak gitu nangis. Nangis siapa ya? Celingukan, nggak nges juga. Aku merhatiin ini pancing tak pindah ke sini di palangan jembatan kan. Lihat ke arah wetan nggak ada orang, mulun nggak ada orang. Baru pas sudah agak lama lah. Kok suaranya kayak di bawah. Lagi nangis lagi. Sorry nih kalau misalnya lu lagi sedih bahasanya seperti nangis lagi. Kayak gitu yang di bawah jembatan yang sebelah kulon. Dalam batin gini, aku mau nengok apa enggak, aku matanya enggak awas, ya kan. Kalau misalnya lihat begini ya adanya aspalnya jembatan kan, apa tak tengokin begini, ngeri takutnya ada muncul apa itu langkan cawuk begitu belang kayak gitu kan. Kira aduh mungkin orang enggak ada, tapi digangguin kayak gitu, nangis mulu, masalahnya apa gitu loh, curhat gini loh. Nangis mulu kan gak ada sebab angel Mas Ogan, Bang Ogan. Akhirnya daripada kelamaan, kenapa sih nangis mulu? Gituin. Kenapa nangis mulu? Ini lagi mancing jangan digangguin. Itu diem, tawa. Panjang itu. Ya di bawah jembatannya itu besi kan gaungnya tambang. Kayak sekali itu jadi kayak ada suara dia semua. Iya, ada gemanya. Ya. Ada gemanya. Benar-benar berdiri semua. Saya masih muda itu, sekarang udah tua. Dulu itu, umur 20-an tahun mungkin. Jangan bilang sekarang mungkin 60 itu enggak ya Bang kan. Akhirnya apa? Aku tak kuat-kuatin. Aku orang sini lu mau nangis mau ngapain? Kata orang tua kalau digangguin dapat ikan gede. Yang penting situ kuat gitu kan. Akhirnya tak geser pancing bawahnya dia sekalian. Harap nangis, harap apa? Aku bilang kayak gitu. Mau nangis, mau apa? Diem, suara itu diem. Nah dari sisi jembatan sebelah wetan itu nggak ada siapapun, praktis nggak ada siapapun. Itu tahu-tahu ada suara blung kayak gitu, kiri kanannya. Jadi ada suara, nggak ada wujud dan nggak ada riak, tapi itu benar-benar ada benda berat itu jatuh, kayak gitu. Kaget sontakan, sampai rokok aja mental. Tapi ya ucapan pemuda waktu, bangset siapa sih kayak gitu langsung. Ya itu mungkin yang biasa kelihatan terus nungguin dia ya beruncul kayak gitu loh. Kan kadang-kadang tahu-tahu beleng-beleng tapi nggak ada riak, nggak ada apa. Asem cuman mau nyari ikan gitu ya buat lauk. Nih lagi nggak hebat nih, lagi usaha nggak hebat. Siapa tahu buat lauk gitu buat besok. Digangguin sampai segitunya. Bertahan. Wis mono terserah, tapi jangan sampai bikin ikannya kada kabur. Itu hening, mungkin sekitar 5 menit hening banget. Tahu-tahu ini kan bukan cuma pakai gelokan doang.
pakai joran tapi nggak pakai reel. Gelok itu geletak begini samping aku duduk. Tahu-tahu si pancing itu serat kayak gitu. Jadi melarat leset gitu ya dari batangan ini palangan jembatan dari kiri ke kanan serat. Si gelokan itu loncat kayak gitu. Kayak ketarik ikan gede banget. Langsung tak ambil tep kayak gitu kan. Kena. Ini langsung jorannya jatuh ke bawah. Karena nggak ada kait kan, nggak ada ikat. Jadi pakai handline. Pantong pakai tahun tua banget ya gitu kan. Tapi pikiran jangan-jangan aku bukan narik ikan ini, kenal lu, tapi jangan-jangan bukan narik ikan, bangsa-bangsa tadi yang godain. Bodoh amat, ilahi ta'ala, tarik. Itu perangasannya gitu ya. Aku mancing di muara kan banyak kan kakap. Nah ini ikan gabus kan karakternya bukan kayak gitu, tapi perasaan kayak lagi narik kakap, tak mainin dulu biar lemas gitu ya. Padahal tinggal angkat kalau senarnya mampu dapat kalau gabus. Oh iya di sini gabus ya, ngapain pikirnya kan sono. Tak angkat udah banget bangukan. Itu alhamdulillah di jam 1:30 itu ada segini panjangnya lah. Wah, lumayan segini. Kalau pala-pala sedengkul gini ada lah. Itu strike lah. Dasarnya emang kudu diliatin sendiri. Pas dapat itu ada orang liwat. Orang-orang kampungku juga. Mau ngapain nggak bapak-bapak? Oleh budin kayak gitu. Oleh di sini tadi barusan itu belum dicopot pancingnya. Nah temen yang katanya itu balik lagi. Katanya nggak dapat lawang, nggak dapat ini dibukain pintu. Nggak kayak gitu dapat. Yakin kamu emang nggak ketakutan diaduin kayak gitu, malah dapat gede banget. Nemenin aku mancing, tapi paginya udah nggak ada gangguan lagi. Mungkin kali ini udah digangguin nggak ada respect. Males lah ini gitu. Nah, itu ceritanya Pengugan tadi ya, cerita di Tumaritis masih. Udah ceritanya. Betul ini lagi serius nyimak ini loh. Iya, udah ternyata. Iya, ini udah sedikit lagi mau sholat Jumat soalnya. Ya, itu saja nih. Sangat obrolan sangat menarik nih sama Mbah Ayung atau Mas Ayung. Mas Ayung, ya. Sekitar dunia pemancingan ya. Pemancingan ya. Itu dah. Ya. Nah, itu dulu edisi ngobrol kali ini sama Mas Ayung. Ya. Nah, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Insyaallah. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.